Shalom Elehem Besem Hamasia. Kembali kita bertemu dalam Suara Sahabat Kroci, dan kita akan membahas satu tema yang menarik Bapak Ibu dan Saudara, yang seringkali muncul dalam pikiran kita sebagai pengikut Kristus. Dan sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Allah turut bekerja dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan ketika Roh Allah itu bekerja dalam hidup kita, maka kita akan bisa melihat apa kehendak rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa melangkah dengan lebih kuat, lebih pasti, dengan kuasa yang daripada Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita melangkah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, seringkali ketika kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, rintangan, ataupun kendala, atau mungkin sakit penyakit, atau pergumulan yang luar biasa, mungkin itu kesehatan, mungkin itu keuangan, atau mungkin sebuah proyek, atau sebuah pekerjaan, atau apapun itu, seringkali membuat kita bertanya ketika pertolongan itu tidak hadir, ketika masalah itu tidak selesai, ketika tidak ada jalan keluar, ketika jalannya buntu Bapak Ibu dan Saudara, dan muncul pertanyaan, apakah Tuhan itu ada di tengah-tengah kita? Pertanyaan ini sama muncul ketika bangsa Israel, Bapak Ibu dan Saudara, mengalami permasalahan yang begitu luar biasa. Dan kita bisa lihat dalam Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dan mana konteksnya ini Bapak Ibu dan Saudara, kita bisa melihat bahwa bangsa Israel diperhadapkan dengan satu masalah ketika mereka sampai ke satu persinggahan, yaitu di Rafidim Bapak Ibu dan Saudara. Maka mereka karena kecapean, atau kemudian karena letih, karena perjalanan begitu jauh Bapak Ibu dan Saudara, sehingga mereka haus. Dan ketika mereka haus, mereka kemudian mencari air minum Bapak Ibu dan Saudara. Kita tahu bahwa air minum adalah menjadi suatu kebutuhan pokok dari manusia. Dan ketika mereka mencari tidak ada airnya, lalu Bapak Ibu dan Saudara, bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang sungguh-sungguh seringkali membuat hati Tuhan itu menjadi marah Bapak Ibu dan Saudara. Karena apa? Karena mereka dalam kekurangannya, dalam keletihannya, dalam keinginannya yang tidak tercapai, seringkali mereka bersungut-sungut. Bahkan dikatakan dalam teks firman Tuhan ini, mereka mencobai Tuhan Allah. Bahkan mereka bertengkar dengan Musa, dan mereka mengancam, kalau kamu nggak kasih air minum, saya pasti akan lempar kamu supaya kamu jadi mati. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, memang bangsa ini dikasihi Tuhan, akhirnya mereka diberikan jalan keluar. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat ada dua hal yang penting. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah benar-benar Tuhan ada di tengah-tengah kita? Nah, kita akan melihat dalam dua poin yang sangat penting Bapak Ibu dan Saudara, dalam konteks Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, bahwa Tuhan itu ada dan hadir dalam masalah apapun yang kita hadapi. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, kita akan melihat bahwa benar-benar itu Tuhan ada dan hadir
Karena Tuhan itu ada dalam kehidupan mereka. Mengapa saya katakan Tuhan itu Allah? Tuhan Allah itu ada dan hadir, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita membaca ayat yang pertama, kita bisa melihat bahwa apa yang mereka alami, perjalanan yang mereka lalui, kemudian mereka singgah ke Rafidim, itu semua ada dalam titah Tuhan. Ayat yang pertama mengatakan semua itu atau sesuai segala sesuatu yang mereka alami dan jalani sesuai titah Tuhan. Artinya apa? Semua dalam planning Tuhan. Semua di dalam kerangka pikiran dan kehendak bahkan rencana Tuhan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, bangsa Israel ini bangsa yang benar-benar tidak bersyukur. Kemudian mereka tidak melihat bagaimana Tuhan sudah bekerja, Bapak Ibu dan Saudara. Mereka diberikan tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa, Bapak Ibu dan Saudara, melalui hambanya Musa dan Harun. Kemudian mereka dilepaskan dari perbudakan dengan begitu kuat. Tangan Tuhan itu luar biasa. Mereka juga tidak bersyukur. Mereka lupa itu, Bapak Ibu dan Saudara. Mereka juga dilepaskan dari kejaran Raja Firaun. Mereka lupa. Dan mereka seringkali sudah melihat, tapi mereka tidak percaya dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu dan Saudara, hal ini juga dialami oleh kehidupan oleh banyak orang Kristen, banyak pengikut Tuhan, banyak orang-orang di dalam gereja, komunitas atau persekutuan. Ketika mereka sudah berkali-kali dalam hidup mereka melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, seringkali muncul pertanyaan, apakah benar-benar Tuhan itu ada? Karena apa? Hanya karena masalah sepele, Bapak Ibu dan Saudara. Bahwa mereka kadang tidak sabar, mereka tidak fight, mereka kemudian tidak berusaha dengan sekuat tenaganya untuk menahan amarahnya, menahan keinginannya, menahan segala sesuatu yang menjadi kebutuhannya, Bapak Ibu dan Saudara. Sehingga ketika mereka melalui satu masalah, mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Dan mereka bertanya, wah, di mana Tuhan ini, benar enggak nih? Bahkan mereka memaki-maki Musa dan Bapak Ibu dan Saudara, mengatakan, kalau begitu kenapa kamu bawa kami keluar dari tanah Mesir? Biarkan kami mati di sana, tapi kami masih bisa minum. Bapak Ibu dan Saudara, mereka berpikir bahwa Allah yang membawa mereka adalah Allah yang mungkin hanya bisa menyertai saja, atau mungkin sudah habis tenaganya. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara. Mereka lupa bahwa Allah yang menyertai mereka, yang menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, Dia adalah Tuhan yang luar biasa, yang telah melepaskan dan telah membuktikan kuasanya, membuktikan janjinya akan membawa mereka ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, dan mereka akan memiliki negeri itu. Tapi sekali lagi saya mau katakan kepada kita semua bahwa bangsa Israel tidak bersyukur, bahkan emosi, amarahnya didahulukan. Seringkali ini terjadi juga dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak di antara kita mungkin pernah mengalami, mungkin pernah melakukannya, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa ketika kita mengalami persoalan, pergumulan, atau mungkin kita didera penyakit, atau kemudian kita punya sesuatu pekerjaan yang kok ini tidak ada hasil, atau mungkin kita punya usaha kok tidak ada untungnya, yang ada buntung, Bapak Ibu dan Saudara, kita kemudian begitu cepat marah, begitu cepat bersungut-sungut di hadapan Tuhan, tidak sabar sama sekali, Bapak Ibu dan Saudara. Dan ketika itu kita kemudian mulai bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Adakah Tuhan dalam kehidupan saya? Kita seringkali kemudian melupakan hal ini, bahwa Tuhan itu hadir. Hanya masalahnya kita butuh kemudian satu kesabaran, satu ketekunan, dan kemudian bertanya kepada Tuhan. Tidak perlu marah, tidak perlu emosi, tidak perlu bersungut-sungut. Seringkali kita marah, dan kadang saya berpikir, siapakah kita ini yang harus marah kepada Sang Pencipta yang Dia menciptakan kita? Kita marah. Bapak Ibu dan Saudara, harusnya Dia yang marah. Kamu kok bersungut-sungut? Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada hari ini, jika Tuhan mengizinkan kita mengalami masalah, mengalami pencobaan, mengalami kendala, rintangan, sakit, penyakit, persoalan apapun, maka bersyukurlah di hadapan Tuhan. Karena apa? Bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus ada hadir dalam hidup kita. Dia ada dalam kehidupan kita. Dia telah membuktikan bahwa Dia telah ada sebelum kekekalan. Dia ada dalam kehidupan Adam dan Hawa, Abraham, Ishak dan Yakub, sampai pada saat
bangsa Israel dilepaskan oleh Tuhan dari tanah Mesir di zamannya Musa dan Harun, Bapak Ibu dan Saudara. Saya mengatakan dan menguatkan kita semua, ketika ada masalah, jangan pernah bertanya adakah Tuhan, karena Tuhan selalu ada. Dia tidak pernah tidak ada. Itu harus ditanamkan baik dalam kehidupan kita, pikiran, hati, dan perasaan kita, bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Hanya kita perlu bertanya kepada Dia, hanya kita perlu meminta pertolongan kepada Dia. Tidak usah marah, tidak usah bersungut-sungut, jangan memaki-maki, karena kalau kita melakukan itu, maka hasilnya tidak akan ada. Saya katakan kepada kita semua, hindari Bapak Ibu dan Saudara. Jadi jika ada yang bertanya, adakah Tuhan di sana? Ada. Karena semua yang kita alami itu ada dalam atau sesuai dengan titah Tuhan, sesuai dengan planning Tuhan. Hanya kita perlu diuji, diproses Tuhan. Itu makanya bangsa Israel tidak langsung, Bapak Ibu dan Saudara, dibawa ke tanah Kanaan dengan jalur cepat. Mereka dibawa berputar-putar, Bapak Ibu dan Saudara, untuk memproses mereka, untuk menyaring mereka, untuk menguatkan, meneguhkan hati mereka, dan kemudian tidak meninggalkan Tuhan ketika mereka ada masalah. Benar aja yang terjadi. Bapak Ibu dan Saudara, bangsa ini bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Saya mau katakan, Dia selalu ada, Dia selalu hadir. Bahkan kehidupan kita, dimanapun dalam kondisi apapun, Dia selalu hadir untuk kita, Bapak Ibu dan Saudara. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, kalau ada yang bertanya, adakah Tuhan di tengah-tengah? Dia ada, selalu ada, dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai pada kesudahannya, Dia selalu ada. Jadi saya mau katakan kepada kita semua, pegang teguh itu. Nah, yang kedua, poin yang kedua, untuk menjawab adakah Tuhan di tengah-tengah kita, mari kita perhatikan ayatnya yang keempat. Kita bisa melihat sampai ayatnya yang ke-7. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah yang kemudian kita pertanyakan eksistensinya, kita bertanya di manakah Dia. Saya mau katakan kepada kita semua, Dia ada dalam hidup kita, dan Dia memberikan jalan keluar. Dia memberikan solusi, dan jalan keluar atau solusi itu adalah pasti dan tepat. Kita seringkali tidak sabar, seringkali kita buru-buru, seringkali kita mengikuti hawa nafsu kita, amarah kita, sehingga apa yang terjadi, Bapak dan Saudara, mungkin terjawab tapi tidak sesuai dan dengan ekspektasi iman kita atau pikiran kita, dan juga tidak tepat, Bapak dan Saudara. Tapi kalau kita sabar menanti kehendak Tuhan, jawaban Tuhan, maka itu pasti dan tepat pada waktunya. Masih ingat, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Saya mau katakan, seringkali memang tidak mudah kita mengerti, tapi kalau kita dekat sama Tuhan, sabar, benar-benar menyerahkan hidup sepenuhnya, pasrah dalam tangan Tuhan, maka kita pasti tahu waktu yang terbaik dari Tuhan itu yang terindah, pasti, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau kita baca ayat yang 4 sampai ayat yang ke-7, kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak sekedar menyertai, kemudian memplanning. Dia juga adalah eksekutor yang luar biasa. Dia bukan hanya seorang planner yang luar biasa, tapi dia adalah Allah pribadi yang benar-benar mengeksekusi setiap keputusannya dengan baik dan tepat untuk kebutuhan manusia. Kita perhatikan ayat yang 4 sampai ayat yang ke-7. Kita bisa melihat bahwa Tuhan Allah datang dalam situasi yang genting oleh yang dirasakan oleh bangsa Israel dan juga Musa, Bapak Ibu dan Saudara, tapi Dia hadir kemudian untuk menjawab semuanya. Tuhan memerintahkan kepada Musa, "Hei Musa, engkau sudah berteriak kepadaku, memohon kepadaku dalam doa, dalam kerinduan, Bapak Ibu dan Saudara." Dan apa yang terjadi? Tuhan hadir dan Tuhan katakan, "Berdirilah di depan para tua-tua Israel itu dan di depan bangsa itu. Pukul itu gunung, pukul itu kemudian akan keluar air." Dan benar terjadi. Kalau airnya keluar berlimpah-limpah. Dan itu saja, Bapak Ibu dan Saudara. Mereka bangsa Israel ini masih aja tidak terlalu percaya. Mungkin mereka takut sementara. Mungkin mereka benar-benar merasakan, wah ini luar biasa Tuhan, sementara saja. Tapi setelah itu bersungut-sungut lagi. Seringkali berkali-kali Tuhan memberikan mujizat dalam kehidupan mereka. Luar biasa. Tapi berulang-ulang kali mereka juga bersungut-sungut kepada Tuhan Allah yang sudah membawa mereka menyertai. Bayangkan, ini bangsa yang istimewa.
pagi sampai siang, Bapak sampai sore, itu ditemani dengan tiang awan supaya mereka nggak kepanasan, Bapak Ibu dan Saudara. Kalau malam biar mereka jalannya terang, ada tiang api. Luar biasa istimewa. Tidak ada bangsa lain yang disertai Tuhan dengan cara yang extraordinary. Hanya satu-satunya bangsa. Siapa itu? Bangsa Israel. Tapi sampai detik ini, Bapak Ibu dan Saudara, mereka tidak kemudian mengakui karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tapi saya mau katakan, ketika itulah Tuhan hadir dan menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya, Bapak Ibu dan Saudara. Dan apa yang terjadi, bangsa ini bisa minum. Dan ketika itulah Tuhan ingin menyatakan satu hal. Tempat itu kemudian dinamakan di Masa dan di Meriba. Untuk menyatakan apa? Bahwa Tuhan pernah, bahkan Tuhan selalu hadir tepat pada waktunya dan memberikan solusi yang tepat. Tuhan kita bukan Tuhan yang budak atau yang pikun, Bapak Ibu dan Saudara. Kita minta A kemudian dijawab B. Kita minta air kemudian dijawab pakai roti. Tidak. Ketika kita haus, Tuhan berikan minuman. Ketika kita lapar, Tuhan kasih makanan. Ketika kita butuh uang, kita dikasih uang. Ketika kita butuh kesehatan, Tuhan kasih kesehatan, pemulihan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, nggak usah jalan kemana-mana, nggak usah cari kekuatan yang lain, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi kalau Tuhan tuntun kita harus ke dokter, ya ke dokter. Jangan kemudian juga ngel. Seringkali kita terbalik-balik, Bapak Ibu dan Saudara. Tapi saya mau katakan kepada kita semua, Tuhan Allah yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu dan Saudara membaca ayat 4 sampai ayat yang ke-7, begitu luar biasanya kemurahan Tuhan, begitu luar biasanya karya Tuhan dalam hidup mereka. Dan apa yang terjadi? Mereka melihat mujizat yang sangat-sangat luar biasa. Suara sahabat Kroci dimanapun Anda berada, teman-temanku, sahabatku, kawan sekerja Tuhan dimanapun, kalau kita sedang dalam masalah, pergumulan luar biasa, seakan-akan tidak ada jalan, saya mau katakan, datang sama Tuhan, berdoa sama seperti Musa. Musa tidak lari, Bapak Ibu, dari masalah, tapi dia datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan dalam ayat yang keempat. Bahkan tuh Musa kemudian curhat securhat-curhatnya. Bahkan dia mencurhatkan, mengungkapkan semua ketakutannya, bahwa bangsa ini benar-benar tidak bersyukur. Tapi kemudian masalah ini Tuhan jawab dengan luar biasa. Datang berdoa, Musa juga sama. Dia samperin Tuhan. Jangan pasif. Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak orang Kristen menyalahkan pendeta, majelis, dan Tuhan. Dia ingin kemudian dilayani seperti raja. Tidak, Bapak Ibu dan Saudara, datang dan berdoa. Begitu Bapak Ibu dan Saudara kehidupan kita sebagai orang Kristen dalam gereja, komunitas, atau persekutuan, atau dalam bentuk apapun. Seringkali kita lupa ketika ada masalah, kita lupa untuk berseru kepada Tuhan. Seringkali lupa untuk kemudian berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Musa mengalami pergumulan luar biasa. Bayangkan diancam, bahkan kemudian akan dilempari batu. Itu ancaman yang serius. Bayangkan seorang diri akan kemudian diserang oleh begitu banyaknya orang Israel. Tidak mungkin kuat secara manusia. Tapi Tuhan hadir dalam waktu yang tepat, memberikan jawaban yang tepat. Dan Tuhan memperlihatkan kuasanya. Dan kalau kita baca ayat 4 sampai 5 sampai 6 dan 7, kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan mereka. Mereka diberikan air yang berlimpah-limpah, bukan air selokan, bukan air aqua, Bapak Ibu dan Saudara, atau air mineral yang lainnya, tapi air yang daripada Tuhan yang luar biasa. Bayangkan airnya keluar dari satu tempat yang tidak mungkin, Bapak Ibu dan Saudara. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sesuatu yang mustahil, yang tidak gampang dipikirkan oleh pikiran, ide, atau otak manusia. Tapi Tuhan mampu membuat semuanya menjadi luar biasa dan menjadi indah. Bukan soal mujizatnya, tapi kalau kita berserah sepenuh sama Tuhan, berseru kepada Tuhan, curhatkan semua pergumulanmu, maka tidak akan ada pertanyaan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? No, tidak akan ada pertanyaan itu. Yang ada adalah bersyukur senantiasa, berdoa, berusaha, menjalani sesuai kehendak Tuhan. Saya mau katakan kepada kita semua, suara sahabat Korci, jalani setiap kehidupanmu dengan baik dan benar, berkenan di depan Tuhan. Maka Tuhan akan berkarya dan luar biasa dalam hidupmu. Dua poin ini sangat penting. Jika ada yang bertanya, adakah Tuhan di tengah kita? Jawab, dia selalu ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia berasal dari kekekalan menuju kekekalan, Bapak Ibu dan Saudara.
dan dia selalu ada, bukan hanya ada saja, tapi dia selalu memberikan jawaban, selalu ada untuk kita. Dia tidak pernah absen, tidak pernah bolos, tidak kemudian ingkar janji, tidak kemudian lupa atau pikun, tidak. Allah kita selalu tahu, selalu merasakan, hanya butuh apa? Pertolongan kita, pertolongan dengan cara apa? Kita datang berseru di hadapan Tuhan. Jangan lupa datang berseru kepada Tuhan. Naikkan pujianmu di hadapan Tuhan. Roh Kudus kau hadir di sini. Nah, Tuhan akan berkarya luar biasa. Nyatakan ucapan syukurmu setiap pagi. Usahakan bangun ketika pagi-pagi benar, datang di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih, Engkau telah menolong saya untuk dapat beristirahat malam hari ini, dan pagi ini Tuhan bangunkan. Bersyukur senantiasa Bapak Ibu dan Saudara. Karena ketika kita bersyukur dan kemudian meyakini bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, maka Dia akan menyatakan kasih-Nya, mujizat-Nya, pertolongannya yang luar biasa. Sampai detik ini saya sudah melihat begitu karya luar biasa Tuhan dalam hidup saya. Walaupun tidak luar biasa yang dialami oleh banyak orang, tapi saya bersyukur untuk kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Karya Tuhan, satu yang saya pegang. Aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, karena Dia hadir dalam hidup kita. Jadi jawabannya, adakah Tuhan di antara apakah benar Tuhan ada di tengah-tengah kita? Jawabannya ya. Dia ada sesuai dengan rencananya dan selalu memberikan solusi yang tepat. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Suara sahabat Koci, dimanapun Anda berada, tetap pegang firman Tuhan, janji Tuhan, dan kerinduan kita, iman kita di depan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan hanya karena sebuah pertanyaan, adakah Tuhan dalam hidup saya? Begitu banyak anak-anak Tuhan, remaja, pemuda, orang Kristen yang tadinya melayani di gereja begitu luar biasa, tapi ketika dirundung masalah kemudian bertanya, adakah Tuhan di tengah kita? Lalu karena tidak ada jawaban, tidak ada suara dari surga, kemudian pergi berganti pakaian, berganti jubah, berganti agama, berganti keyakinan dengan sebagai luapan emosional, sebagai luapan perkaranya dia supaya terjawab, kemudian mengklaim diri sudah menemukan kebenaran, padahal ketika datang masalah lagi tidak dijawab, bisa saja pergi ke tempat lain lagi. Saya mau katakan, jangan pernah tinggalkan imanmu, keyakinanmu, Tuhan Yesus dalam hidupmu hanya karena pertanyaan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Selalu ada, pasti, dan memberi solusi yang tepat. Haleluya, puji Tuhan. Suara sahabat Koci dimanapun Anda berada, terus berdoa, dukung pelayanan ini dengan like dan subscribe, memberikan komentar, dan share kepada teman-teman supaya pelayanan ini dapat terus bertumbuh, berkembang, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, khususnya di Tataran Pasundan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim Besem Hamashiach. Haleluya, puji Tuhan.